A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat orang-orang yang menonton video ini, barusan ada 2 atau tidak 3 jam yang lalu. Jadi saya dikasih selintas seperti gambaran gitu, pikiran sama Allah, dikasih pikiran seperti itu, seperti gambaran selewat. Dan tadi ini mengenai harta amanah. Harta amanah itu wallahu alam ya. Harta amanah itu sebenarnya itu negara ini. Soalnya kenapa? Nanti suatu saat negara ini akan kembali atas izin Allah ke pemiliknya. Yang membentuknya siapa? Nanti insya Allah kembali kepadanya. Yaitu kalau mau tahu Presiden Soekarno. Kenapa saya bilang akan kembali ke dia? Karena yang tadi pikiran saya selintas seperti gambar gitu. Harta amanah semacam nanti tuh semacam surat Super Semar. Apa hubungannya dengan surat Super Semar? Ya, itu penting. Soalnya kenapa? Itu insya Allah bisa mengambil alih. Bisa mengambil alih negara ini. Kenapa? Siapa yang membentuk negara ini? Atas perjuangan siapa yang membentuk? Kalau kalian merasa jago, 350 tahun udah berapa keturunan kalian dijajah. Kenapa nggak bisa merdeka? Kalau ngebacot, ya hati-hati. Kalian tuh nggak ada yang tahu sejarah yang sebenarnya seperti apa. Jangan ngeliatin video musuh-musuh nyebarin video semacam film pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Kalau jadi tuh saya dengar kalau nggak karena Jepang, Indonesia nggak merdeka. Kalau kata saya tai anjing. Orang-orang itu tuh tai anjing. Kenapa saya bilang tai anjing? Saya benar-benar benci sama pengkhianat. Emang yang suruh ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu siapa? Yang merintah suruh ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu siapa? Kalau bukan dia yang membentuk Presiden Soekarno, dia memerintahkan Amerika untuk mengebom Jepang. Karena apa? Karena Jepang tidak mengakui kalau negara Indonesia itu merdeka. Makanya Amerika itu diperintah untuk ngebom Jepang. Jadi para pengkhianat puas nggak lu?
Anjing lu. Gue mah kagak takut. Paling ujung-ujungnya tangkap polisi, ya kan? Ya kalau misalnya di ujung-ujungnya tangkap polisi, ya udah gak apa-apa. Terlihat aja reaksinya. Nanti insya Allah yang ngebentuk negara ini keluar, dan kalian nanti lihat. Ya mungkin dia tidak mau mengambil kekuasaan karena insya Allah dia tahu ilmunya. Tahu ilmu akan takut dosa atas menanggung dosa seluruh Nusantara ini. Mungkin dia tidak akan mengambil alih kekuasaan. Ya mungkin nanti alih kekuasaan itu akan diberikan yang disebut bocah angon itu. Biarpun tandanya ada sama saya, tapi saya tidak merasa. Saya tidak merasa. Ya mungkin bisa aja nanti Super Semara dikasih ke saya. Nanti lihat saja. Dan Super Semar itu, dan dalam perlintasan dalam pikiran saya seperti gambar, Super Semar itu berada di Swiss. Ya kan kata orang-orang bilang, saya suka nonton di video, dan harta amanah Soekarno ada di Bank Swiss. Ya kalau setahu saya tadi seperlintasan saya, yang dimaksud harta amanahnya itu surat Super Semar yang asli. Yang di Soeharto itu Super Semar palsu. Super Semar aslinya insya Allah ada di Swiss, di Bank Swiss. Jadi kenapa saya melawan? Sambil hati saya tertawa-tawa. Jadi bukan saya yang tertawa, bukan mulut yang tertawa, hati saya tertawa. Kenapa hati saya tertawa-tawa? Jadi tuh mereka tuh percuma merebutkan ini, merebutkan ini. Jadi tuh percuma. Anggapannya kayak pepesan kosong aja gitu yang mereka perebutkan tuh. Itu juga ada kan tahu di Jangka Jayabaya, tahu di Wangsit Siliwangi. Budak gendut kayaknya. Pokoknya dia merebutkan sesuatu. Jadi yang mereka rebutkan itu hanya pepesan kosong saja. Jadi kenapa saya bilang pepesan kosong? Ketika mereka sudah menguasai negara ini, insya Allah yang membentuk negara ini keluar, menunjukkan diri. Mereka telah mengubah sistem Pancasila. Semua telah diubah. Mau gimana caranya mereka ubah? Ketika pemiliknya yang bentuknya atas izin Allah keluar, bisa apa? Orang luar negeri beli tanah di sini, di negara ini, sampai dia jadi penduduk sini. Percuma. Nanti kalau dia udah keluar, percuma. Kenapa? Semua udah ada, sudah dijelaskan dalam undang-undang seperti apa. Saya sebenarnya nggak tahu, saya juga masalah undang-undang hanya mendengar. Saya tidak mau ikut-ikutan kayak gitu, karena saya dilarang sama nenek saya. Ketika dia keluar, ya misalnya di dalam undang-undang itu orang asing tidak boleh tinggal di sini, ya terpaksa dipulangkan ke negaranya. Biarpun dia mau beli tanah di sini sudah banyak, anggapannya Pulau Jawa sudah mereka beli, yang pemiliknya keluar, ya percuma. Dibalikin lagi, orang luar tidak boleh memiliki, ya. Makanya dia tuh atas izin Allah berusaha, atas izin Allah sekuat. Gimana pikiran Uyut saya tuh Soekarno, seperti apa dia berjuangnya, kalian tuh harus tahu. Saya sampai sekarang benci banget sama pengkhianat tuh. Nih, saya bilangin lagi ya. Kata nenek saya, Insinyur Soekarno itu masih hidup, dia anak kandungnya. Terus suatu saat
nanti keturunannya semuanya dikumpulin untuk ngebenerin negara ini. Jadi percuma para pengkhianat untuk menguasai negara ini. Percuma. Anggapannya hanya merebutkan pepesan kosong. Kasihan deh lo. Pepesan kosong direbutin. Emang anjing-anjing pengkhianat itu bikin kesel, banyak banget nyusahin orang. Ya pokoknya tentang harta amanah seperti itu aja. Intinya yang ada di Swiss itu mungkin termaksud emas juga. Pokoknya yang di Swiss itu tahu dipatikan gitu kan ya, wallahu alam tuh. Yang pikiran saya menuju ke situ. Tahu di Swiss, tahu dipatikan itu surat super semar. Itu harta amanah. Ya mungkin kalau ada semacam emas apapun itu ya mungkin ada, dan saya tidak merasa tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya saya benci para pengkhianat. Nanti suatu saat ada pengangkatan kepada saya. Hati-hati. Saya bilang hati-hati. Kagak ada pengampunan buat kalian karena kalian telah menyusahkan banyak manusia Nusantara. Dan kalian harus berurusan. Kalau kalian ingin membunuh saya hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya meminta pertolongan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sekarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, cepat keluarkanlah uyut saya Presiden Soekarno. Biar hamba secepat-cepatnya atas izin-Mu ya Allah memberantas semua kezaliman ya Allah ya Rabb. Secepatnya ya Allah ya Rabb, agar Engkau secepatnya ya Allah pokoknya keluarin uyut hamba Presiden Soekarno. Insya Allah Engkau membuat ketar-ketir melaluinya ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.